perkenalkan, nama saya Desi Arteria. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi STKIP YPM Bangko. Di sini saya akan mengikuti tugas dari mata kuliah Microteaching. Yang terhormat Ibu Arista Rati selaku dosen pengampu dari mata kuliah Microteaching dan teman-teman semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semua? Sehat? Iya, bagus. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Iya, selesai. Sekretaris, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Wah, bagus ya, hadir semua. Kalau setiap hari seperti ini kan ini senang mengajarnya. Jadi kalian hadir semua dan selalu jaga kesehatan ya. Jangan sampai ada yang sakit, ada yang izin, ada yang bahkan alfa tidak memberi keterangan ya kan. Kalau memang kalian tidak bisa masuk sekolah, nah sebaiknya izin, lalu kemudian antarkan surat ya. Kalau orang tua kalian suruh antar surat, jadi guru pun tahu kalian kemana, keterangannya apa, jadi guru pun tidak khawatir. Nah, kemudian untuk yang piket hari ini, kenapa itu di depan itu sampahnya tidak dibuang? Nah, kan pasti lupa. Jadi kalau bisa sebelum bel lonceng masuk itu, kalian bersihkan dulu semuanya, disapu, kemudian sampahnya dibuang. Jadi kalau kelasnya bersih, kita belajarnya senang, belajarnya semangat. Jadi nggak ada yang loyo, terus ada yang cium-cium bau apa nih ya kan, nggak enak. Tapi kalau kelasnya bersih, belajarnya enak, semangat ya. Jadi besok-besok khususnya untuk yang piket, kalau bisa dibersihkan dulu semua kelasnya, nah baru masuk ke kelas. Dan yang lain juga boleh bantu, jangan cuma duduk-duduk aja ya, gitu. Jadi kalau bisa yang piket bersihkan dulu semuanya, oke? Nah, sebelum ibu memulai pembelajaran hari ini, sebelum ibu sampaikan materi hari ini, ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada materi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kalian capai di sini yaitu kalian mampu memahami pengertian dari bioteknologi. Kemudian siswa mampu memahami macam-macam dari bioteknologi. Nah, kemudian tujuan yang ketiga yaitu siswa mampu memahami contoh dari macam-macam bioteknologi tersebut ya. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu memahami manfaat bioteknologi bagi manusia. Nah, sebelum ibu menyampaikan materi hari ini, apakah ada yang sudah membuka buku? Yang sudah membuka bukunya ini di rumah? Ada? Iya, bagus ya. Jadi kalian itu kalau bisa sebelum besok kalian masuk sekolah, kalau bisa malam itu kalian belajar. Nah, belajar di rumah, dibuka bukunya ya, dipahami materi yang akan kalian pelajari untuk esok hari. Nah, materi kita hari ini yang pertama mengenai pengertian dari bioteknologi. Ada yang tahu bioteknologi itu asal katanya itu dari apa saja? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Nah, ibu akan buka ya, ini scrapbooknya. Nah, ini scrapbooknya, kan kelihatan kan di belakang ya kan? Iya, kelihatan ya. Nah, yang pertama yaitu bioteknologi. Nah, bioteknologi itu berasal dari dua kata, yaitu apa saja? Ada yang tahu? Nah, bioteknologi itu
berasal dari kata bio dan teknologi. Nah, ada yang tahu tidak arti dari kata bio ini apa? Hah? Ada yang tahu? Nusirwan bisa menjelaskan arti kata dari bio? Apa Nusirwan? Iya, bagus. Bio itu artinya kehidupan, makhluk hidup ya. Nah, kemudian untuk teknologi, ayo ada yang tahu nggak teknologi itu artinya apa? Apa? Ada yang tahu? Oh, Mulyono tahu nih apa teknologinya artinya apa? Pak, iya bagus ya. Mulyono, baik, di sini Ibu akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai teknologi. Nah, teknologi ini merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan yang praktis ya, untuk mencapai tujuan yang praktis. Nah, kalau sudah tahu asal kata bioteknologi sendiri itu dari kata apa saja, berarti kalian sudah tahu apa itu pengertiannya, ya kan? Iya. Nah, berarti pengertian dari bioteknologi itu sendiri apa ya? Ayo, ada yang bisa menjelaskan pengertian dari bioteknologi? Oh, Yasi udah baca nih, kayak dari tadi sibuk baca terus bukunya, nunduk terus ke bawah nih. Apa coba Yasi bisa menjelaskan bioteknologi itu pengertiannya apa? Wah, bagus. Kasih ini dulu dong, kasih tepuk tangan dulu dong untuk Yasi. Ya, bagus ya Yasi. Baiklah, Ibu juga akan sampaikan bioteknologi itu apa. Nah, kalian harus mengerti ya, bioteknologi ini merupakan metode yang melibatkan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup atau organisme hidup untuk menghasilkan produk sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, jadi kalian harus ingat, bioteknologi ini merupakan metode yang melibatkan makhluk hidup atau organisme untuk mendapatkan produk. Oke, sampai di sini paham mengenai pengertian dari bioteknologi? Ayo, paham atau enggak? Atau perlu diulangin lagi? Paham ya, sampai di sini, sampai di pengertian ini, kalau kalian paham ya? Ya, kemudian kita lanjutkan pada macam-macam bioteknologi. Ada yang tahu nggak bioteknologi ini ada berapa macam? Ayo, ada berapa macam? Ada dua macam. Nah, bioteknologi yang pertama yaitu bioteknologi konvensional, dan yang kedua yaitu bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional ya, atau bioteknologi sederhana. Nah, bioteknologi sederhana ini di lingkungan masyarakat itu sudah sangat terkenal, ya kan? Iya enggak? Nah, apakah kalian mau mempelajarinya? Contohnya aja deh, bioteknologi bioteknologi konvensional ini di lingkungan kita atau di sekitar kita yang sering kita lihat. Contoh produknya apa ya? Yaitu apa? Iya benar, tempe. Kan kalian suka kan makan tempe? Tahu nggak cara buatnya gimana? Nah, itu adalah hasil dari bioteknologi konvensional. Nah, apa sih bioteknologi konvensional itu?
Nah, kalian juga harus tahu nih pengertiannya, jangan cuma tahu oh itu tuh bioteknologi konvensional, oh itu tuh bioteknologi hasil dari bioteknologi konvensional, ya kan? Jangan cuma tahu kayak gitu aja, tapi kalian juga harus tahu apa sih bioteknologi konvensional itu. Nah, ibu akan tunjukkan. Nah, ini dia bioteknologi konvensional, kelihatan? Kurang kelihatan ya. Oh, baik, ibu akan bacakan ya supaya kalian lebih memahami. Nah, jadi bioteknologi konvensional ini merupakan bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk. Ayo, apa aja contoh penggunaan mikroba atau organisme yang biasanya digunakan dalam bioteknologi konvensional? Ayo, ada yang tahu nggak? Iya, bener banget, yaitu ada jamur, ada bakteri, ya kan, kapang. Nah, bener banget. Nah, jadi penggunaan mikroorganisme itu untuk apa? Ayo, ada yang tahu untuk apa? Coba, penggunaan dari jamur atau bakteri itu tuh untuk apa sih dalam bioteknologi ini nih? Dalam bioteknologi konvensional tuh untuk apa sih penggunaannya bakteri dan jamur itu atau mikroorganisme lain itu? Ada yang bisa jelasin nggak? Iya, coba Mulyono jelasin penggunaan jamur dan bakteri dalam bioteknologi konvensional. Coba Mulyono jelasin, atau yang lain deh kalau Mulyono nggak berani. Ada yang lain nggak yang bisa jelasin? Ada? Ya, coba nih Laina tuh jelasin gimana menurut Laina deh, nggak usah menurut buku, menurut pemikiran kalian sendiri, bakteri dan jamur tuh pasti gunanya gitu ya kan? Nah, coba salah satu dari kalian ada yang jelasin mengenai penggunaan dari mikroba itu. Apa Nusirwan? Iya, bagus Nusirwan, kasih tepuk tangan dong buat Nusirwannya, udah bagus tuh jawabannya. Nah, ibu perjelas lagi ya mengenai penggunaan dari mikroba dalam bioteknologi konvensional itu. Nah, jadi gunanya itu untuk menghasilkan enzim tertentu, ya, untuk menghasilkan enzim tertentu untuk menghasilkan metabolisme tubuh sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Nah, jadi dengan bantuan dari si mikroba tadi itu, nah dari situlah kita bisa mendapatkan produk bioteknologi konvensional. Nah, kemudian produk bioteknologi konvensional ini apa aja ya? Contohnya tadi yang udah kalian sebutin tadi, apa ya? Contohnya yaitu apa? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Nanti kalau ada yang bisa kasih contoh, itu kasih hadiah loh. Iya, enak kan jadi orang bener tuh enak. Coba kasih satu contoh aja yang kalian sering lihat contoh dari bioteknologi konvensional ini. Contohnya yaitu tempe. Iya, bagus. Terus apa lagi? Keju, ya kan? Keju juga ada loh produk dari bioteknologi konvensional yang masih, ya karena masih banyak, atau bukan banyak sih, maksudnya masih ada beberapa masyarakat yang masih membuat keju atau
tempe atau produk lain itu dengan cara yang sederhana gitu. Masih banyak bahkan tempe pun sekarang masih banyak gitu loh yang memproduksinya secara konvensional, secara sederhana aja gitu, karena pembuatannya pun mudah ya, dan produk atau mikroba dan bahan-bahan yang digunakan pun mudah didapat, jadi lebih mudah dibuat sendiri. Jadi masih banyak orang yang membuat itu secara tradisional ya. Terus apalagi contohnya, ada yang bisa nggak, ada yang bisa nyebutin lagi nggak contohnya apa? Contohnya kecap ya. Kecap itu juga termasuk dari produk bioteknologi konvensional ya. Jadi kecap itu juga produk dari bioteknologi konvensional. Nah, jadi itulah pengertian terus mikroba yang digunakan dalam bioteknologi konvensional, dan tadi itu juga beberapa contoh yang termasuk dalam bioteknologi konvensional. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang masih kurang mengerti apa sih Bu bioteknologi? Yang kedua yaitu bioteknologi modern. Benar banget. Nah, bioteknologi modern nih, sekarang apalagi zaman sekarang. Nah, zaman sekarang itu sudah penuh dengan teknologi canggih. Jadi pembuatan produk makanan maupun minuman pun sudah terpengaruh dengan teknologi tersebut. Nah, ini contohnya itu bioteknologi modern ya kan. Nah, di antara kalian semua ada nggak yang bisa memberikan pengertian dari bioteknologi modern? Ayo, siapa yang bisa kasih pengertian? Usah menurut buku, menurut kalian aja, menurut pemikiran kalian itu bioteknologi modern tuh ini loh Bu, gitu ya kan. Bioteknologi modern tuh itu loh gitu, ini loh gitu. Coba siapa yang berani memberikan pernyataannya tentang bioteknologi modern? Ayo kita belajar sama-sama. Kalau salah nggak apa-apa ya, jangan malu. Kalau salah itu dibenarkan. Nah, jadi yang lain pun kalau teman-temannya menjawab salah tuh, nggak boleh kayak gitu, tapi dibenarkan. Kalian sanggah pernyataan dari teman kalian tersebut, nah baru kita benerin sama-sama ya kan. Coba ada yang coba nih, salah satu aja dari kalian, Ibu pengen dong dengar pernyataan kalian nih. Coba mana suaranya nih, suara kalian lantang-lantang loh ya kan, jangan diem aja. Coba pengertian bioteknologi modern. Ayo Nusirwan deh. Nusirwan tuh harus dari tadi, ganti yang lain, bosen dong gitu ya. Enggak ya, bercanda ya Nusirwan. Yang lain, Nurika apa Nurika pengertian dari bioteknologi modern? Apa? Iya, bagus ya, kasih tepuk tangan dong. Iya, bagus ya. Apa yang sudah Nurika sampaikan tadi itu sudah benar, tapi Ibu akan memperjelaskan. Jadi bioteknologi modern ini adalah bioteknologi yang menggunakan rekayasa genetika berupa DNA rekombinan. Nah, itu DNA rekombinan apa ya? DNA rekombinan tuh apa sih Bu? Kayaknya baru pernah dengar deh. Masa sih kalian baru pernah dengar? Coba, apa sih DNA rekombinan?
dalam bioteknologi modern. Apa tuh? DNA rekombinan. Coba jelasin. Coba apa? Apa? Ya, boleh. Ada yang lain? Ya sih, apa? Iya, boleh. Ada lagi nggak? Ada yang menyampaikan lagi nggak? Apa DNA rekombinan itu apa sih gitu kan? Apa coba? Ada lagi? Udah? Udah? Oke, jadi apa yang kalian sampaikan tadi benar semua. Nah, jadi DNA rekombinan itu merupakan proses pemutusan dan penyambungan DNA, ya. Jadi DNA ini didapat dari mikroba yang sudah kita sebutkan tadi, di dalam bioteknologi konvensional. Nah, jadi itu juga digunakan dalam bioteknologi modern. Bukan berarti bioteknologi modern itu hanya menggunakan yang canggih-canggih aja, enggak, tapi lebih mengembangkan lagi dari bioteknologi konvensional. Terus contohnya nih, contoh dari bioteknologi modern yang sering kalian lihat atau yang ada di lingkungan sekitar atau di mana deh kalian pernah lihat itu gitu. Coba apa contohnya? Contoh dari bioteknologi modern. Coba apa? Ayo contohnya. Ayo. Apa contohnya? Ada yang bisa memberikan contoh dari bioteknologi modern? Ayo angkat tangannya. Ya, boleh tuh. Ya, itu boleh tuh. Tanaman transgenik. Terus ada lagi nggak yang lain? Ayo coba, ada lagi nggak yang lain? Lagi yang bisa kasih contoh? Yang sering kalian lihat deh. Apa? Apa Nusirwan? Semangka tanpa biji. Nusirwan suka semangka ya? Iya, semangka tanpa biji. Kok bisa ya semangka itu tanpa biji? Nah, itu produk dari mana? Dari bioteknologi modern. Nah, terus semangka tanpa biji, terus ada lagi apa namanya, stroberi tapi warnanya bukan merah, ya kan? Banyak tuh sekarang stroberi, ada yang warnanya putih, bahkan ada yang warnanya orange, ya kan? Nah, itu produk dari bioteknologi modern, ya kan? Terus apa lagi bioteknologi modern? Di hewan. Contohnya? Iya, contohnya keturunan unggul dari induk yang sudah ada, ya kan? Iya, benar. Terus apa lagi? Oh, apa Devi? Iya, terus sekarang sudah banyak buah-buahan dengan berbagai macam bentuk, ya kan? Yang tadinya cuma bentuknya bulat, terus sekarang bisa bentuknya kotak, segitiga, ya kan? Nah, itu adalah produk dari bioteknologi modern, ya. Jadi kalian sebagai generasi muda, kalian harus bisa membuat penemuan baru, ya. Terutama bioteknologi ini banyak yang bisa kalian kembangkan dari bioteknologi. Jadi
kalian harus bisa mengembangkan bioteknologi tradisional yang sudah lama menjadi lebih baru, menjadi lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas dengan pengembangan yang lebih baru gitu. Oke, sampai di sini apakah kalian paham bioteknologi modern itu apa, kemudian contohnya apa, ya kan? Apakah kalian sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Atau kita ulang, ada yang perlu diulang, Bu, itu tuh apa sih, Bu, kurang jelas gitu. Apa? Oh, mengenai DNA rekombinan tadi. Nah, jadi DNA rekombinan tadi itu merupakan proses pemutusan dan penyambungan DNA. Ya, DNA itu di mana dapatnya? Di sel dari mikroba yang akan kita gunakan untuk menghasilkan produk. Oke, paham sampai di sini? Iya. Jadi gitu ya. Gitu. Iya, betul, bagus. Oke, paham untuk bioteknologi modern. Nah, jadi macam-macam bioteknologi itu terbagi atas dua macam. Yang pertama, bioteknologi konvensional, dan yang kedua yaitu bioteknologi modern. Oke, paham sampai di sini? Bagus. Kita lanjut lagi. Siap? Kita lanjut lagi. Kita lanjut pada manfaat bioteknologi bagi kehidupan manusia. Apa aja nih manfaatnya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu manfaat dari bioteknologi ini bagi kehidupan kita? Ayo, apa? Iya, menghasilkan produk-produk unggul, boleh. Apalagi? Bagus. Ada lagi yang tahu manfaat bioteknologi mau modern ataupun konvensional bagi kehidupan kita? Ada? Apa? Menghasilkan produk yang lebih mudah dicerna oleh tubuh. Bagus ya. Nah, jadi manfaat dari bioteknologi modern ini, yang pertama, dia menghasilkan bahan makanan atau minuman yang lebih mudah diterima oleh tubuh. Nah, contohnya tadi apa? Yogurt. Nah, kemudian terus apa lagi? Yakult, ya kan? Yakult kan kalian sering tuh minum, ya kan? Minum Yakult tiap hari. Ya kan? Nah, siapa nih yang suka Yakult? Nah, itu adalah produk dari bioteknologi. Kalian juga harus tahu ya, itu produk dari mana. Itu lebih bagus lagi loh kalau kalian tahu itu produk. Ini loh produk dari bioteknologi. Wah, gitu kan? Nah, terus apa lagi selain yogurt, selain apa tadi, Yakult, minuman fermentasi, ya kan? Terus apa lagi? Tempe, ya kan? Tempe punya banyak gizi yang bermanfaat untuk tubuh. Kemudian kecap, ya kan? Nah, kecap itu dari mana? Dari kedelai yang difermentasi. Bener tuh, bagus kalian. Ini berarti benar-benar belajar nih tadi malam nih, pada tahu semua nih manfaatnya. Oke? Terus apa lagi? Jadi manfaatnya lagi adalah
melalui rekayasa genetika dapat menghasilkan bibit unggul. Nah, kesimpulan dari materi hari ini yaitu yang pertama adalah bioteknologi merupakan metode yang melibatkan mikroorganisme atau makhluk hidup untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kemudian bioteknologi itu terdiri atas dua macam. Nah, siapa yang bisa menyebutkan tadi? Apa saja macam-macamnya? Jadi ada yang menyebutkan macam-macam dari bioteknologi. Apa saja tadi? Yaitu bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional, ya. Contoh dari ini bioteknologi konvensional apa? Betul, Mas Irwan. Contohnya tempe, kemudian kecap. Nah, untuk bioteknologi modern, ayo, siapa yang bisa kasih contoh? Apa mau? Tanaman transgenik, ya. Bagus, Mulyana. Jadi itulah macam-macam dari bioteknologi dan contoh-contoh dari bioteknologi. Nah, manfaatnya bagi kehidupan kita apa? Iya, bagus. Jadi manfaatnya adalah menghasilkan produk yang lebih mudah dikonsumsi oleh tubuh kita. Kemudian menghasilkan produk-produk unggul, ya. Iya, bagus. Oke, sampai di sini kan paham? Ya. Jadi itulah materi kita hari ini dan semoga kalian paham tentang materi kita hari ini yang sudah Ibu sampaikan. Dan jangan lupa tetap belajar di rumah dan ingat kalian tetap menjaga kesehatan, ya. Jadi cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian boleh keluar.